Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di kelas kedua ya, pengantar ilmu akidah bersama dengan Ustadz Sidki. Eh, Semoga perjumpaan yang kedua ini semakin menambah keberkahan di pagi hari ini dan juga semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk mengikuti kelas-kelas selanjutnya. Lalu salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW atas teladan yang telah beliau berikan sehingga dapat menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju cahaya. Semoga kalau dia melahir nanti kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pertemuan pada kelas ya pada pagi hari ini dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya tanpa berpanjang lebar ya silahkan kepada Ustadz Sidki untuk bisa memulai sesi kelasnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini di tengah keramaian suaranya clear ya? Clear, clear. Alhamdulillah. Maksudnya jelas dan keras dibandingkan belakang gitu ya? Iya, cuman Oke, ini memang mungkin volumeku ya. Oh iya, coba sih. cek satu dua. Ya, keras kok, keras. Oke, Sip, sip. ya. Kalau begitu, alhamdulillah. Eh, Apa istilahnya? Mohon maaf juga teman-teman. Ini lagi di bandara. Subuh-subuh nganterin saudara ke bandara tadi. Jadi ada some hiccups. Jadi baru bisa masuk sekarang. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi sekalian merekap kembali dan melanjutkan pembahasan kita mengenai ilmu tauhid, ilmu akidah gitu. Saya mungkin eh, kemarin belum ini ya betul-betul apa istilahnya eh, menanyakan kepada teman-teman begitu gitu apa istilahnya apa yang sebelum ini teman-teman pahami mengenai rukun iman, akidah itu di pikiran teman-teman itu sebelumnya seperti apa? Mungkin boleh bertanya misalnya ke Bang Ikrom gitu. Sebelum ikut kelas atau gimana Ki maksudnya? Ya sebelum ikut kelas atau andaian sebelum ini itu memahami akidah dan rukun iman itu seperti apa begitu. Itu apa sih gitu? Hmm, kalau sebelum ini sih ya Betul itu kita mudah-mudahan ini dijadikan rangkaian amal-amal soleh. Gimana? em, mahamnya tuh kayak itu dasar yang dasar dari apa ya dari beragama, tapi rasanya tuh cuman sampai di hafalan gitu sih Ki. Dan Oke. apa namanya untuk nyampe ke perenungan-perenungan yang bisa ngubah entah ngubah kebiasaan, ngubah apa ya, ngubah ngubah cara pandang tapi lebih abstraknya ngubah kebiasaan aja. Itu tuh justru belajarnya tuh dari filsafat sebenarnya. Dari belajar filsafat dulu dan yang mana itu sebenarnya filsafat barat dulu, baru akhirnya bisa bisa mulai sedikit-sedikit ke apa namanya ke apa ya bukan cuma jadi hafalan doang gitu. Tapi itu juga pas proses itu tuh masih kepisah sains itu sama nilai-nilai yang ada di ada di sumber-sumber Islam gitu. Gitu sih kayaknya. Oke, oke. Menarik. Terima kasih. Ini kita tinjauan pustaka biar pembahasan kita lebih terarah gitu. Kalau misalnya di sini Saudara Fauzan bisa online ya? Bisa, Ustaz. Ya, apa sebelum ini andaiannya atau
yang difahami tentang perkara akidah atau keimanan ini barang apa sih ini itu gitu. Kita ini bahas apa gitu. Yang diketahui sejauh ini Ustaz dari apa? Ini dari pengajian-pengajian gitu Ustaz yang kurang terarah gitu. Paling yang dipahami itu semacam cara kita mengenal Tuhan, juga sifat-sifat wajibnya, terus apa yang mustahil, apa yang wajib bagi Tuhan. Begitu Ustaz. Hmm. Ya, oke, Fair. Terima kasih. Kemudian, oh ini ada perwakilan perempuan. Boleh tanya Sarah nggak ini? Sarafina. Halo Sar, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Sidki. Kumaha damang mana? Alhamdulillah, sehat. Oh, ini yang di Surabaya bingung sih ngomong Sunda. Apa namanya? Mau nanya Sarah, apa namanya? Sebelum ini eh, mengenali masalah akidah, rukun iman itu apa namanya pernah ini nggak pernah belajar atau pernah baca di mana atau punya andaian tertentu ini tuh sebenarnya pembahasan apa gitu ada nggak cara Hmm, belum sih, Sid. atau ada asumsi pribadi gitu kayaknya gini gitu gitu. Maksudnya dalam apa ekspektasi aku dalam belajar ilmu akidah ini. Ya you can put it that way gitu misalnya kayaknya mau bahas apa sih gitu ilmu akidah asumsimu sebelumnya itu apa. Oh, aku sih cuman asumsinya untuk step awal menguatkan iman aku aja sih. Jadi kayak sebagai apa dasar yang fundamental gitu, Sid. Oke, boleh. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi apa istilahnya? Nah, di sini kan apa di ruangan kita, di majelis kita nampak gini itu apa istilahnya? Apa banyak kita berangkat dari latar belakang yang beda-beda. Ada yang apa namanya memang belum berkesempatan sebelum ini untuk apa bergiat dalam misalnya mengaji agama dengan seorang pelajar agama atau seorang ustadz atau guru agama gitu. Karena perlu dibedakan ya apa namanya pelajar agama sama guru agama itu dua hal yang lain dalam arti di sini sebenarnya makom saya itu apa namanya dan makom kebanyakan orang sebenarnya yang turut aktif mengajar itu banyak makomnya itu masih tolibul ilm gitu, masih apa student of knowledge gitu. But, jadi kami di sini makomnya menyampaikan apa yang guru kami sampaikan atau guru kita sampaikan. Yang bisa kemudian berijtihad menggunakan pandangan pribadinya itu guru agama yang semata, misalnya syekh gitu atau apa namanya Grand Grand Syekh Al Azhar dan para ulama kita itu yang pengertiannya guru. Jadi apa namanya itu juga perlu itu side note saja gitu. Tapi idenya ada yang sebelum ini belum mengalami pengajian pengajian agama secara directly, kemudian ada yang apa punya punya pemahaman tertentu sebagian mengenai agama, namun apa namanya masih mencari sumber-sumber lain dalam mencari ketenangan dalam kehidupan ini yang apa andaiannya itu peran agama begitu kan. Terus ada yang sudah mengikuti, sudah in a way familiar dengan pembahasan agama gitu, pengajian agama cara cara kaidah kaidah guru-guru agama itu mengajarkan agama. Jadi itu untuk apa namanya menyegarkan bingkai kita dalam memasuki pembahasan dan pengajian kita untuk seterusnya insya Allah. Karena sebelumnya kan kita pertemuan untuk sebelumnya di mana kita memulai itu sifatnya apa namanya kita memulai dengan apa namanya menunjuk kepada satu polemik yang berada di sekitar kita mengenai apa istilahnya betapa sebenarnya urusan-urusan akidah itu dekat dengan diri kita
dalam arti apa namanya, tidak hanya semata yang secara zohirnya atau secara literalnya itu memang membahas agama, tapi urusan-urusan yang lebih halus atau ada lapisan-lapisan lainnya gitu, seperti pendidikan, sains, kebudayaan, itu rupanya juga syarat dengan loaded dengan satu pandangan yang disuntik dengan paham agama juga, paham keagamaan juga. Kayak di sini sebelumnya kita menyentuh sedikit mengenai konsep ilmiah gitu. Jadi konsep ilmi saat kita bicara misalnya sesuatu ilmu atau barang ilmiah, itu apa namanya, kita sebagai seorang muslim tidak bisa memahami sesuatu apa itu ilmu, kita tidak bisa memahami apa itu ilmu, eh, kita tidak bisa memahami apa itu sains kalau kita tidak memahami apa itu ilmu, yang mana itu istilah agama Islam, gitu satu halnya. Dan kenapa kita kok agak mundur sedikit kembali gitu, karena kita ingin membahas istilahnya maudhu. Jadi sebelumnya ini kan kita membahas mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan ilmu tauhid atau ilmu akidah, definisinya, batasannya, bagaimana ia diartikan oleh para ulama-ulama kita. Maka apa namanya, ia sebagai satu badan ilmu, body of knowledge atau science. Science bukan dalam arti natural science, tapi dalam arti science as a body of structured knowledge, of a systematized knowledge. Itu dia ada lingkup apa yang dibahas. Karena saat satu badan ilmu itu sudah baku, sudah terbentuk, dia ada lingkupnya sendiri gitu, yang membedakannya dengan pembahasan ilmu-ilmu lain. Nah, karena itu pembahasannya namanya itu maudhu dalam bahasa Arab itu. Topik atau pembahasan itu namanya maudhu. Maudhu itu secara bahasa itu yang diletakkan, yang didudukkan. Wad'un itu letak namanya. Kalau wad'un, misalnya ini enggak diandaikan aja slide ini sebagai papan tulis ya. Jadi emang saya slide-nya itu banyak yang emang agak longgar untuk biar kita lebih senang gitu, lebih ini. Ini kelihatan nggak? Wah, gimana sih? Soalnya wad'un. Wad'un ini artinya bisa bisa sebentar. Wad'un ini bisa artinya tempat, bisa artinya meletakkan. Kalau meletakkan itu kalau dia jadi wa do a. Ini kata kerja wa doa, meletakkan. Kalau tempat itu maksudnya dia jadi seperti ini. Wadaun. Nah, jadi wadaun itu tempat. Wadoa itu meletakkan. Maudhu itu yang diletakkan. Jadi ini istilahnya kalau dalam bahasa lain itu kita kan misalnya ini letak, kata letak. Terus kita ada prefix dan sufiks. Ini kan sebenarnya istilah bahasa Inggris, ada prefix, ada sufiks yang membuat kita itu melenturkan penggunaan satu kata itu kita sikapi dengan cara yang lain sehingga memberikan makna yang lain. Jadi saat kemudian para ulama kita itu membahas ada yang namanya maudhu wa maudhu'uhu. Apa maudhu' ilmu akidah? Apa maudhu'nya ilmu tauhid? Apa maudhu'nya ilmu akidah?
yakni berarti apa yang ditaruh atau diberikan atau diletakkan dalam ilmu ini untuk dibahas. Nah, ini nambah sedikit. Jadi enaknya bahasa Arab itu apa namanya memudahkan kita untuk memahami berbagai perkara gitu. Dalam arti kalau mungkin kita katanya itu belum benar-benar kenal, itu kita bisa gimana sih? Tuh, ini kita bisa apa namanya menarik dari akar katanya. Kalau misalnya dia panjang, wow, itu dia jadi peletak. Nah, kembali ke misalnya, oke, terus kalau maudhu ilmu ini itu apa sih gitu. Kita kan kemarin sebelumnya membahas apa bahwa dalam peradaban Islam itu kita mengenal yang namanya science as a body of knowledge sebagai badan ilmu yang tersusun, tersistemkan, itu apa namanya mereka dikenali dengan beberapa kategori atau beberapa syarat. Istilahnya ada yang menggunakan 10 kategori, ada yang 8, ada yang 12. Nah, apa namanya? Tapi biasanya digubah dalam bentuk syair seperti ini gitu. Kemarin kita bahas al-had, apa namanya? Pengertian, kemudian maudhu, topik pembahasan, kemudian samaroh, buahnya atau manfaatnya, atau apa dan kemudian fadluhu, keutamaannya dan seterusnya kemarin kita letakkan. Kita sentuh beberapa kan. Nah, apa namanya? Terus kemudian apa yang menjadi pembahasan ilmu akidah? Apa yang akan kita bahas gitu? Kan tadi ada beberapa andaian sebelum ini dari teman-teman. Oh, apa namanya? Sebelum ini terbayangkan akidah ini cuma mengenai apa yang apa yang wajib diyakini betul begitu. Namun apa kayak misalnya Bang Ikrom tadi menggunakan filsafat barat untuk mencari jawaban urusan-urusan kehidupan yang lain yang sebenarnya juga berkaitan dengan sifat keyakinan. Sedangkan apa namanya dalam kita beragama begitu ya yang namanya akidah itu juga nanti kita membahas itu ada dalam pembahasan samaroh dan fadlun gitu. Itu yang namanya iman terhadap kebenaran itu adalah jalan awal untuk kita mencapai apa yang dikatakan kebahagiaan atau kemudian hikmah yang lebih mendalam mengenai berbagai perkara. Nah, apa namanya? Jadi termasuk menjadi pembahasan akidah juga untuk bagaimana prinsip-prinsip yang mendasar itu bagaimana cara membaca dan memahaminya untuk kita memahami dunia dengan lebih luas dan membawa kita kepada apa yang dikatakan sebagai kebahagiaan abadi. Nah, tapi dalam hal ini kita mulai dari yang mendasar dulu. Jadi apa sih pembahasan topiknya? Itu wa maudhu'uhu dzatullahi ta'ala min haitsu ma yajibu lahu wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Wa dzatur rusul kadzalik. Wal mungkin min haitsu innahu yatawassalu bihi ila wujudi sani'ihi. Wasamiyatu min haitsu i'tiqaduhu. Jadi apa namanya yang menjadi topik pembahasan ilmu akidah atau ilmu tauhid adalah zat Allah, mengenai apa yang wajib, apa yang pasti betul, apa yang wajib, yang mutlak, dan kemudian yang mustahil, yang tidak mungkin bagi Allah, dan hal-hal yang memungkinkan bagi Allah. Dan juga mengenai zat para rasul dengan pendekatan yang sama, yang rasul itu pasti seperti ini ukurannya, ya, dan juga tidak mungkin rasul itu seperti itu, dan juga ya, rasul kemungkinan yang dibolehkan baginya demikian. Dan yang menariknya oleh Imam Bajuri ini menambahkan
hingga pada perkara-perkara yang kita bertawasul, kita mengambil jalan melaluinya untuk sampai pada kewujudan Sang Pencipta. Ini yang bagi saya menarik, itu penting. Dan perkara-perkara gaib yang lain yang wajib difahami. Samayat min haitsu i'tiqaduha. Jadi apa namanya, kita dalam pembahasan ilmu akidah tidak hanya berusaha untuk mengenali siapa Allah itu, siapa yang dikatakan dan disebut, dipanggil dengan nama Allah itu, mana yang Allah, mana yang bisa dikatakan Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Itu dalam akidah dibahas. Kemudian mana yang Rasul dan mana yang bukan Rasul. Itu juga dibahas. Dan kemudian juga hal-hal yang membantu kita sampai pada Allah, itu pembahasan akidah. Nah, min haitsu innahu yatawassalu bihi ila wujudis shani. Hingga pada perkara kita bertawasul melaluinya untuk sampai pada kewujudan Sang Pencipta. Jadi yang dimaksud dengan bertawasul ini untuk kita sampai wusul. Nah, wasola itu artinya sampai atau lanjut. Kalau apa namanya? Kalau di Al-Qur'an kan ada wasol, wakof. Kalau ada tanda wasol itu tandanya kita diminta lanjut. Tapi dalam penggunaan yang seperti ini maksudnya itu agar kita sampai pada Allah. Ya, itu pembahasan akidah. Dan bagaimana caranya dan kemudian pertanyaannya kan begini, apa yang dimaksud sampai pada Allah, gitu kan? Sampai pada Allah itu apa? Pergi ke satu tempat kemudian berjumpa, atau bagaimana gitu konsepsi kita mengenai sampai pada Allah ini, gitu. Kita apa namanya belum bahas ya sebelum apa kemarin karena memang sebentar gitu. Jadi kan kita mengenal Allah itu punya banyak nama. Kita ini mengenal Allah itu banyak nama. Allah wujud qaidam baqamu khalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudra irada. Selain itu sifat-sifat Allah, kemudian nama-nama Allah seperti Ar-Rahmanur Rahim, eh, kemudian Maha Mendengar, Maha Melihat dan segala macamnya, itu kan nama-nama Allah. Jadi saat kita maksudnya sampai pada Allah, itu kita sampai pada nama-namanya Allah langsung gitu, yang tertinggi. Jadi Allah itulah kebahagiaan, Allah itulah sumber kebahagiaan, Allah itulah yang maha mencintai, tidak hanya maha menyayangi, tapi ya kasih sayang itu sendiri. Allah itu kasih sayang itu sendiri. Allah itu hakikat itu sendiri. Allah itu apa namanya kehidupan itu sendiri. Dan segala halnya itu yang merupakan nama-nama Allah itu, bagaimana untuk kita bisa, nah itu kan pertanyaan-pertanyaan manusiawi gitu yang kita ingin untuk bisa sampai pada kebenaran. Kita ingin kita berada di dalam kebenaran, berlaku benar, berkata benar. Kita ingin hidup, dalam arti tidak hanya kemudian bergerak, tapi merasakan apa yang dinamakan hidup dan bukan mati gitu. Nah, apa maknanya untuk kemudian merasa hidup? Apa itu kehidupan? Kemudian apa yang hak tadi? Kemudian apa itu cinta? Nah, itu nama Allah juga Al-Wadud gitu. Dan itu adalah hal-hal yang eh, mungkin orang kebanyakan menganggapnya itu semata-mata pembahasan filsafat. Filsafat dalam arti berlainan dengan agama, atau bahasan-bahasan di luar pembahasan agama, kutip-kutip yang doktrinal atau apa segala macam gitu. Tapi perlu kita ketahui bahwa itu pun sebenarnya pembahasan akidah juga. Untuk kita bertawasul untuk sampai pada kewujudan sonik. Jadi apa namanya? Kalau secara harfiah di sini, secara konteks batasan diskursus ilmu kalam, maksudnya Imam Al-Bajuri dengan kalimat ini itu mengenai pembuktian rasional. Pembuktian rasional bagaimana kita bisa kutip-kutip membuktikan pada manusia. Membuktikan pada manusia bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada, dan bisa diketahui. Konteks dalam ilmu kalam yang terbatas itu seperti itu.
Namun apa namanya kalimat ini juga karena Imam Bajuri juga seorang sufi itu, nah apa maksudnya kemudian kita bisa sampai keyakinan kita itu pada wujudnya Allah itu ya dengan sampai wusul kepada nama-namanya itu tadi. Jadi apa yang misalnya tadi di apa namanya andaikan sebelumnya oleh Bang Ikram itu juga pembahasan akidah gitu. Ini untuk menggarisbawahi. Terus asam wasamiyat min haitu itiqaduha. Jadi juga apa ilmu akidah ini membahas perkara-perkara gaib yang wajib diyakini yang mungkin tidak secara langsung berkaitan dengan kita sampai pada Allah atau siapa Allah dan Rasul itu, tapi juga mengenai hal-hal yang benar adanya gitu, yang seorang muslim itu wajib meyakininya. Kenapa namanya istilahnya sam'iyat? Kenapa sam'iyat? Karena ini diambil dari kata sam'on, samia yasma'u, sam'on, apa namanya, mengenai mendengar. Jadi wasamiyat ini adalah perkara-perkara yang diketahui dari ya kabarnya didengar. Jadi perkara-perkara gaib ini mengenai misalnya apa perkara-perkara gaib itu? Misalnya kayak jin, adanya jin, kemudian adanya Ya'juj, mungkin gaib sekarang, tapi nanti zohir juga Ya'juj Ma'juj itu samiyat gitu. Jadi ini mungkin perkara-perkara samiyat aja mungkin untuk tidak membatasi gaib dan zohir. Jadi mengenai wujudnya Dajjal nanti ada Ya'juj Ma'juj, ada Imam Mahdi nanti itu masuk akidah juga. Dan kemudian mengenai jin, mengenai alamul malakut, ada alam yang lebih tinggi daripada alam syahadah, alamul ghaib wa syahadah. Kita sekarang kan hidup dalam bahasa kita alam benda-benda materi, dunia material gitu. Tapi sebenarnya ini bukan satu-satunya dunia gitu. Makanya ada hadis itu yang berkaitan dengan doa-doa Subhana Malik, Subhana Malikil Malakut wa Jabarut gitu. Jadi Allah itu juga yang berkuasa atas alam malakut dan alam jabarut. Ini alam apa begitu. Nah, ini dunia-dunia lain yang berada di yang wujud. Nah, ini adalah alam-alam lain yang wujud yang kita juga perlu yakini ada betulnya gitu. Benar ada yang namanya alam yang lebih tinggi dari alam syahadah ini, di mana dia mengandungi hakikat-hakikat yang lebih tinggi daripada alam di dunia kita ini. Nah, itu masuk pembahasan akidah juga gitu dalam hadis-hadis. Nah, apa istilahnya? Jadi apa itu yang dibahaskan ilmu akidah ini membahas apa gitu. Jadi kita membahas mengenai siapa Allah itu. Bagaimana kita membahas siapa, bisa mengenali siapa Allah itu dari kita mengetahui apa yang mesti Allah itu mesti kayak gini, nggak mungkin nggak kayak gini. Yang wajib, yang mustahil dan mungkin. Dan mengenai Rasulullah yang wajib, mustahil dan mungkin. Nah, jadi misalnya kayak ini menambahkan juga perkara samiyat gitu, misalnya hakikat akal, hakikat jiwa itu kita nggak bisa mengetahui secara yakin ilmu itu kalau bukan dari wahyu, kalau bukan dari Rasulullah. Jadi misalnya kita ini punya hati, kita punya akal, hubungannya seperti apa, letak pada tempatnya itu seperti apa. Mungkin orang bisa mengandaikan dengan pikiran mereka, kayak garis bawahnya kayaknya seperti ini, kayaknya seperti itu. Tapi yang seperti itu ya namanya sifatnya tetap andaian juga gitu. Karena itu apa namanya dari Al-Quran dan Sunnah itulah kemudian para ulama kita, para sufi itu mendapatkan hikmah yang mendalam mengenai pemahaman Al-Quran dan Sunnah sehingga dapat menghubungkan bagaimana letak hati berhubungan dengan jiwa, berhubungan dengan akal. Yang itu pembahasan akidah juga misalnya. Dalam Al-Quran qulubu yaqiluna biha. Jadi kita meyakini oh akal ini adalah perangkat hati gitu. Hati ini dia kerjanya mengikat
dalam laku kita berpikir gitu. Nah, itu termasuk sesuatu yang diyakini gitu. Adanya hati, adanya akal itu satu, dan kemudian letak pada tempatnya itu seperti apa itu juga dibahaskan dalam ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu kalam dalam pembahasan yang lebih lanjut. Jadi intinya luas gitu. Intinya pembahasan akidah ini juga luas. Tetapi karena itu kan kita kan sebelumnya menyentuh pembahasan. Kenapa kok ini namanya ilmu tauhid? Kenapa ini namanya ilmu tauhid padahal kita ngumumkannya ilmu akidah gitu. Ini salah slide apa gimana gitu. Ininya ilmu akidah ini. Slide-nya ilmu akidah. Tapi isinya ilmu tauhid. Karena nanti kita akan membahas juga, ini kan salah satunya juga dari sciences arts atau science arts itu mereka punya banyak nama. Nah, pembahasan mengenai akidah juga memiliki banyak namanya. Dia dibahas sebagai ilmu tauhid, ilmu akidah, dan ilmu kalam, misalnya begitu. Nah, saat kita kemudian tadi membahas hal-hal yang enggak semata tentang siapa Allah, apa yang benar, apa yang salah, siapa Rasul yang benar dan salah, tapi juga hal-hal yang gaib lainnya mengenai akal, mengenai hari kiamat, mengenai apa namanya, mengenai apa jiwa itu apa dan segala macamnya, itu kita memahaminya sesuai apa istilahnya. Kalau akidah saat kita bicara akad kemarin itu kan sebagai ikatan-ikatan yang sifatnya itu komitmen. Nah, tapi misalnya kalau pembahasannya sudah masuk akal dan jiwa itu apa namanya eh, ada nama lain yang menyentuhnya lebih luas gitu untuk bisa kita membahaskan pembahasan akal, jiwa dan hal-hal gaib lainnya itu masuk dalam ilmu ini gitu. Nah, karena makanya itu ada namanya ilmu kalam. Namanya itu juga ilmu kalam. Ilmu tauhid bisa dikatakan juga ilmu kalam dan ilmu akidah. Karena pembahasannya itu menggunakan kalam secara rasional. Jadi dari Quran dan Sunnah itu dia diturunkan atau dideduksi secara rasional gitu. Berarti kalau Al-Quran dan Sunnah bicara seperti ini, berarti apa hubungan hati dan akal itu begini begini begitu. Apa namanya? Terus ini ada hadis terkenal dari diriwayatkan dari apa Umar bin Khattab saat malaikat Jibril itu datang ke Rasulullah. Saat malaikat Jibril itu datang ke Rasulullah itu membahas mengenai hal-hal yang sangat mendasar mengenai agama kita. Agama ini kalau dia dirumuskan, nah, rumus itu kan dikod. Kalau rumus kata rumus itu dari bahasa Arab. Rumus itu dari rumus. Jadi rumus ini kode. Kalau bahasa Inggrisnya itu kode atau susunan atau tanda syarat. Nah, kalau misalnya kode-kode dalam anak-anak coding programming itu kan untuk membuat perintah tertentu itu kan masukin huruf tertentu atau simbol tertentu ya itu code gitu. Jadi kalau misalnya agama ini itu dirumuskan, dikode, disistematisasi pemahamannya itu dia mencakupi apa, gitu kan? Nah, apa agama kita itu mencakupi secara mendasar 3 perkara. Jadi ada namanya rukun iman, rukun Islam, dan hakikat ihsan. Nah, kalau kita bicara secara khusus, maka ilmu akidah ini membahas secara khusus yang menjadi lingkup dalam rukun iman. Gitu. Dalam hadis ini, apa namanya, apa yang wajib diimani, rukun iman itu untuk kita beriman pada Allah, malaikat, dan kitab-kitab suci yang di Allah turunkan, dan para rasulnya, dan hari akhir, dan qada dan qadar, dan beriman pada qada dan qadar segalanya yang baik-baik dan yang buruk-buruk. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.
Karena ada kita kalau orang kan umumnya manusia itu sukanya itu nerima yang enak-enak dan yang enggak enak itu ditolak, disangkal gitu. Misalnya orang itu orang itu memuji kita, itu kita oh ya alhamdulillah terima kasih ya gitu. Nah, kalau orang itu mengkritik kita bawaannya itu menyangkal dulu gitu. Kan kerap kali sering seperti itu gitu. Nah, ini perlu kenapa apa hikmahnya atau faedahnya ada penekanan ini begitu. Kenapa kok kodok dan kodar itu takdir dan ketetapan Allah itu ditekankan ada yang baik dan buruk karena memang ya Allah walaupun mungkin zohirnya bagi kita atau lahirnya secara nampak bagi kita itu hal yang kita alami yang terjadi di hidup kita itu tidak menyenangkan gitu. Tidak hanya tidak menyenangkan, terkadang seringkali menyakitkan juga. Seringkali menyakitkan atau seringkali muncul muncul satu apa istilahnya suara kecil gitu. Ini tidak adil kayak gitu. Tapi itu kan Allah sudah tetapkan kejadian gitu dan khair wasyar ini maksudnya adalah baik dan buruk itu yang bagi manusia itu dia secara subjektif melihatnya itu baik dan buruk, tapi Allah itu selalu melakukan yang baik. Nah, ya kan pertanyaannya apa namanya? Bagaimana ini kita memahami ini Allah senantiasa berbuat baik, segala perbuatan Allah itu baik, tapi kenapa manusia kok mengalami yang enggak enak juga, yang buruk-buruk juga? Nah, karena ini pentingnya ilmu akidah, ilmu tauhid untuk bisa melihatnya dalam kesatuan, ilmu tauhid untuk bisa melihatnya dalam bingkai keesaan Allah. Nah, jadi pembahasan rukun iman itu mengenai beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitab Rasulnya, kitab-kitab yang Allah turunkan, dan para Rasul yang Allah utus, dan pada wujudnya hari akhir bahwa alam syahadah ini akan berakhir, dan juga beriman kepada apa yang Allah tetapkan bagi manusia, itu betul adanya, baik yang baik-baik dirasakan oleh manusia dan yang buruk-buruknya yang dirasakan oleh manusia itu semua adalah ketetapan Allah. Gitu. Itu menjadi pembahasan rukun iman gitu. Karena saat kita tidak bisa memahami apa maknanya apa makna perbuatan Allah saat di dunia ini ada kejahatan dan berarti kita sudah menyaksikan banyak sekali kejahatan di muka bumi ini gitu kan. Apa maknanya gitu dalam arti ini sebagai dunia yang Allah ciptakan begitu. Nah, ini adalah pembahasan ilmu tauhid yang insya Allah kita akan bahas secara rinci juga. Tapi apa yang perlu diyakini secara mendasar adalah itu pun ketetapan Allah dan kita perlu yakin bahwa itu dari Allah. Nah, itu rukun iman. Segala ketetapan daripada Allah. Mungkin sebelum lebih jauh, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan dulu gitu. Apa tahu? Tes, tes. Suaraku masuk ya? Masuk, masuk. Oke, ya dipersilakan kepada rekan-rekan sekalian. Apabila ada pertanyaan, langsung saja bisa open mic ya. Barangkali ada yang apa namanya kesulitan untuk bicara langsung, bisa melalui chat juga tidak apa-apa. Boleh Ki nanya, Baik, silakan Mas. em, kalau misalnya ternyata pembahasan tauhid itu seluas ini dan semendasar ini gitu ya, atau ya akidah lah gitu. Kenapa kalau di apa ya di ceramah-ceramah di Indonesia tuh akidah tuh akhirnya jadi hafalan. Kenapa jadi hafalan tuh gimana? Kenapa ya? Soalnya kayak misalnya cuman narasinya tuh misalnya memperkuat iman dan takwa gitu. Terus ketika ketika sudah menjalankan syariat maka iman makin kuat gitu dan ber-
apakah karena emang penyampaiannya hanya sebatas itu, atau emang eh, ad- atau emang sebenarnya pemahamannya kurang, atau ada yang nggak tersampaikan lewat lewat apa ya, lewat wadah yang emang minim dibuat untuk bisa membahas ini semua, atau kayak gimana ya Ki? Soalnya kalau menurut aku, kalau saya ternyata pembahasan tauhid itu seperti ini, emang dibutuhkan banyak forum-forum apa ya, forum-forum yang lebih intens, yang lebih kontekstual eh, di setiap urusannya itu, ada pembahasan yang lebih detailnya segala macam gitu. Gitu pertanyaannya, nangkep nggak ya? Ketangkep, ketangkep, alhamdulillah. Ya, apa istilahnya? Nah, ini menariknya. Ini menjadi apa wacana awal sebelum nanti malam kan kita bahas konsep of edu kan. Nah, ini juga menjadi salah satu isu atau tantangan yang menjadi keperluan untuk kita untuk mengenali agama kita lebih mendalam gitu dalam konteks kita menuntut ilmu. Nah, misal apa namanya? Jadi saat kita bicara ya ilmu tauhid yang luas itu nama yang paling apa istilahnya, yang mampu menyentuh seluas-luasnya pembahasan iman itu ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid itu yang seluas itu. Ilmu tauhid kalau dilihat dari sisi-sisi yang mendasar mengenai akidah, mengenai ikatan-ikatan yang muslim itu berpegang padanya, itu memang jadinya butir-butir keyakinan. Jadi jelmanya itu memang banyaknya adalah bentuk hafalan. Adapun kalau pembahasan yang lebih rinci mengenai ikatan-ikatan itu, maka karena itu ada namanya ilmu kalam sebagai sisi lain dari satu hakikat tauhid ini. Satu satu tauhid ini dibahas secara ilmiah itu ya dari ilmu tauhid itu sendiri, ada ilmu akidah dan ada ilmu kalam. Jadi saat kita berbicara bahwa tauhid ini seluas ini pembahasannya, kita bukan menafikan ada kalau hafalan itu tidak penting atau kemudian pendekatan hafalan itu tidak perlu. Tapi apa istilahnya? Tapi kemudian pertanyaannya, kenapa kok zohirnya banyak sebagian masih merasakan bahwa perkara iman itu terbatas di situ gitu. Maka pertama kita perlu insaf untuk tidak menyalahkan kesempitan agama itu sendiri, tapi karena bagaimana umat ini, bagaimana kita saat kita bicara umat, saat kita menunjuk, saat kita nggak suka sama keputusan-keputusan politik pemerintah, itu kan ya jelma amalnya memang mereka yang tidak melakukan amal-amal yang tidak menyenangkan, tapi kan itu berkaitan dengan kita juga dalam arti kita masa rakyat yang meletakkannya di situ. Jadi sama saat kedudukan eh, penuntut ilmu dan apa kerja-kerja ilmiah pendidikan itu kok terasa menyempitkan, itu juga apa namanya kiasnya atau analoginya itu kurang lebih dengan dunia politik dalam hal itu gitu. Apa namanya? Karena kita sebagai umat, apa namanya? Tidak hanya sebagai umat tapi sebagai individu itu belum apa istilahnya? eh, Istilahnya pertanyaannya apakah umat muslim ini menghargai ilmu atau tidak untuk kemudian pembahasan-pembahasan yang lebih hikmah itu sampai kepada masyarakat. Dalam arti ini bukan untuk kemudian melempar masalah sistemik kepada individu, maksudnya bukan begitu. Tapi maksudnya adalah bagaimana kita memahami agama. Bagaimana kita memahami agama dan itu meliputi orang-orang awam dan itu juga meliputi para penuntut ilmu dan para guru-guru. Nah, saat apa namanya dan wadah untuk menyampaikan ilmu itu kan macam-macam. Makanya dalam ilmu dakwah kita itu ada bedanya, ada namanya tablik, ada namanya taklim, dan ada namanya takdib. Nah, ini makomnya, posisinya itu beda-beda dan yang bisa dilakukan di tempat-tempat ini juga berbeda-beda. Nah,
Ya, apa istilahnya umat kita ini kan sukanya pengajian. Orang Indonesia kan sukanya pengajian sekali putus gitu kan. Itu Ya, betul. ustadz populer datang satu tema gitu. Habis itu ustadznya pergi kondang kondang kondang. Kalau untuk bukan berarti nggak boleh ada ustadz kondang gitu. Tapi apa namanya, yang ustadz kondang ya yang kondang kondang aja gitu. Tapi jangan semua guru itu ikut kondang juga. Dalam arti apa namanya, ada makomnya yang tablik, juga ada perlu pengajian yang mendalam, taklim. Mendalam itu bukan berarti harus tingkatnya itu susah, tapi apa istiqomah dan serius berulang seperti ini, dan juga ada ruang-ruangnya lebih intimate begitu. Nah, apa namanya, ini tantangan bagi kita juga saat kita melihat agama ini itu menjaga agama ini itu hanya dengan tablik, hanya dengan seru-seruan yang sifatnya itu luaran, tapi muatan-muatan yang semestinya dibahas secara terperinci itu diletakkan di makomnya tablik begitu semata. Kayak maksudnya apa? Yang ya itu tadi, karena kok tablik itu bahasnya hal-hal yang sifatnya hafalan itu kan, sedangkan yang namanya hafalan ini adalah tahapan dalam belajar. Menghafal itu kan tahapan dalam belajar, jadi meletakkannya itu mestinya dalam bingkai pembelajaran, dalam bingkai pendidikan. Jadi apa namanya, eh, kalau pengajian rutin itu memang ada pengajian yang berkala gitu, memang harus ada yang dihafal gitu. Jadi kayak misalnya ini tadi, ini dalam pelajaran agama, kalau kita bicara strict ya, kalau ini memang pesantren sekolah agama yang nyel gitu, yang bayar SPP ini kan enggak apa, SPP ada nggak ada gitu sebenarnya. Jadi apa, ini untuk membiasakan diri kita dengan belajar itu nggak ada tuntutan secara khusus apapun. Tapi kalau belajar di pesantren, belajar beneran, ini tuh matanya perlu dihafal. Apa bahasannya, zatullah yang wajib, mustahil, dan boleh, ini itu harus dihafal. Kenapa itu perlu dihafal? Karena dalam cara manusia sampai pada pemahaman yang lebih mendalam, bagaimana kita bisa sampai pada batinnya sesuatu kalau zohirnya kita tidak memegangnya gitu. Nah, itu makna hafalan itu seperti itu. Nah, kalau misalnya kemudian umat kita ini kok sampainya itu cuma di batasan-batasan zohir dari satu perkara atau satu ilmu. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah menghargai agama kita sedemikian rupa untuk kemudian bisa sampai pada hikmahnya? Gitu. Jadi ini maksud saya adalah renungan bagi kita semua gitu, baik bagi para guru, baik bagi para penuntut ilmu, dan juga baik bagi para masyarakat. Karena boleh jadi misalnya guru-gurunya, penuntut ilmunya itu sudah mustahid, sudah siap dan berkehendak, udah punya pemahaman yang baik mengenai agama zahir dan batin dan ingin mengamalkannya. Tapi masyarakatnya yang biadab, dalam arti masyarakatnya yang tidak menghargai para ulama dan guru-gurunya pada tempatnya, kalau susah sedikit mengeluh, pakai bahasa yang umum dong kan, atau pakai bahasa yang gampang dimengerti dong kan, apa menyeru umat dengan bahasa kaumnya. Nah, itu kan suka jadi ininya gitu. Sedangkan yang namanya belajar itu ya memang kita nggak akan bisa satu kalimat itu langsung paham semua gitu. Nah, itu kadang makom itu eh, salah satu tantangan kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya dalam majelis taklim, tapi masyarakatnya mengandaikan semuanya harus tablik gitu, semuanya harus retoris gitu. Nah, ini kan jadi kebalik-balik. Kalau di majelis pendidikan itu semua sifatnya retoris, terus di majelis tablik itu para guru dan penuntut ilmunya itu jadi sifatnya terlalu partikular itu. Nah, ini kan nggak pada tempatnya. Tapi untuk kemudian itu, untuk kita, umat kita layak. Nah, ini itu masalah kelayakan. Kita ini, keadaan kita ini baik buruknya, kita jahil pandainya, itu mengenai apakah kita sudah layak untuk kemudian menerima itu gitu. Apakah umat kita ini menghargai agama atau tidak? Bagaimana, apa maksudnya menghargai agama? Karena Rasulullah itu hanya mewarisi
Ya, bicara secara strict itu mewarisi ilmu. Rasulullah tidak membuat tower-tower, tidak membuat apa gitu. Tapi Rasulullah misalnya dikatakan Rasulullah juga mewarisi pasukan-pasukan. Pasukan itu bersatu karena ilmu yang dibawa Rasulullah. Dan Rasulullah uangnya nggak banyak juga gitu. Jadi agama ini itu batinnya itu ilmu. Dan makanya ulama itu para pewaris para nabi gitu. Dan yang dibawa oleh agama itu ilmu. Pertanyaannya, apakah kita menghargai agama ini? Dalam arti apakah kita menghargai ilmu daripada Allah? Nah, apa namanya? Saat kita tidak meletakkan segala hal pada tempatnya, yang semestinya itu di ruang-ruang yang sifatnya retoris dan menggugah jiwa, itu kok jadi kering, atau di tempat yang atau keperluan yang sifatnya mendalam, itu jadinya sifatnya retoris belaka. Itu adalah bentuk-bentuk kelalaian kita gitu dalam memperlakukan menjalani agama pada tempatnya gitu. Apa menjawab nggak tuh? Menjawab Ki, tapi mau menanggapi satu lagi. Ya, Mungkin juga ini sih apa namanya yang bikin banyak orang terlihat enggan tuh sebenarnya juga kalau ternyata pembahasan tauhid itu ada ilmu kalamnya di situ, kayaknya emang kemampuan masyarakat kita dalam mempelajari atau tune in sama pembahasan ilmu kalam tuh juga masih minim gitu. Dan kalaupun ada yang sudah melatih diri itu, ya referensinya dari filsafat barat misalnya. Jadi itu mungkin yang mungkin perlu digodok mungkin ya oleh para guru gitu yang punya niat baik gitu. Kadang-kadang mensiarkan kontennya, mensubstansinya itu beda sama menumbuhkan skillnya gitu. Kalau di pembahasan di barat itu kan ada yang tren tuh ada critical thinking gitu ya. Mungkin kalau di Islam mungkin bisa ada padanannya atau sebenarnya eh, kemam aku sih nangkepnya kemampuan mempelajari ilmu kalam gitu, yang itu perlu ditumbuhkan dan mungkin caranya agak berbeda dengan menyampaikan menyampaikan substansi dari ininya dari sumber-sumbernya gitu sih. ya. Saat apa tadi kita membahas mengenai keadaan kita itu berkaitan dengan kelayakan kita untuk mendapatkan yang terbaik, itu kita mungkin itu satu hal ya yang memang yang namanya awam, yang namanya publik memang ya mesti pengetahuan yang secara terperinci mengenai perkara-perkara yang filosofis tentu seringkali belum sampai, tapi bukan itu masalahnya sebenarnya. Masalahnya bukan itu karena tidak semua awam itu perlu sampai pada makom ilmu yang rinci juga gitu. Saat kita menjalankan agama itu bayangan mengenai masyarakat beragama Islam itu bukan berarti semuanya itu jadi filosofer juga. Bukan bukan jadi filosofer dalam arti yang bisa natik bisa secara rasional mengurai secara terperinci, nggak begitu juga. Karena apa namanya Allah ciptakan semua orang berbeda, berbeda taraf kemampuannya, berbeda keadaannya. Tapi di balik semua taraf kekuatan dan keadaannya itu, yang membuatnya sesuai pada tempatnya itulah yang namanya adab gitu. Jadi ya untuk seorang yang alim ada adabnya, seorang yang arif ada adabnya, seseorang yang awam pun ada adabnya. Nah, saat kita bicara tadi mengenai kelayakan kita untuk kemudian mendapatkan yang terbaik, itu dalam arti apakah kita sudah beradab dalam mendekati agama ini. Itu. Misalnya karena ada banyak juga bisa kok orang yang sebenarnya awam, sangat awam,
dan kemampuan memahami sesuatu yang rasional yang tinggi itu belum nyampe, itu tetap bisa beradab. Tetap bisa beradab dalam arti mereka mengetahui, mengenali dirinya. Oh ya, saya memang belum sampai, tapi saya tahu dari otoritas-otoritas yang benar, yang percaya, yang besar dalam agama ini, kalau hal-hal seperti ini itu penting. Gitu. Mungkin saya belum paham, tapi saya ingin menghargai dengan mungkin mendukung yang sebisa saya, atau kemudian setidaknya saya nggak ngomong sembarangan gitu mengenai hal-hal yang saya tidak sepakat mengenainya gitu. Nah, itu termasuk adab. Nah, saat saya bilang saya menyinggung apa kerap kali kita ini belum layak gitu, eh, di kalangan masyarakat juga ada yang dia itu sebenarnya tahu dia ini bukan tahu dia ini apa nggak paham, tapi tidak ingin mengakui bahwa masalahnya itu pada dirinya, tapi menyalahkan orang lain, menyalahkan orang-orang. Oh itu apa istilahnya ya itu apa namanya gurunya harus kalamnya bisa difahami dong, apa namanya jangan bully, tapi nanya aja enggak, itu kan sering gitu protes gitu. Nah ini masalah juga di umat kita, pada waktu yang sama guru-guru juga begitu gitu, apa istilahnya ngelihat murid-muridnya itu susah memahami tapi nyalah-nyalahin muridnya gitu, ini karena Afwan misalnya jahil atau gimana gitu lah. Yang namanya guru itu ya memang berhadapan dengan orang yang untuk ditingkatkan derajatnya begitu. Jadi ini kerap kali terjadi di banyak sisi gitu, banyak sisi baik dari para pendidik dan para masyarakatnya begitu. Tapi kuncinya itu adalah adab itu gitu. Jadi makanya itu ulama kita ada ungkapan kan, kita lebih butuh sedikit adab daripada banyak ilmu. Itu kan ungkapan gitu. Jadi terus ada ada riwayat gitu menyatakan seseorang yang belajar dari Imam Malik itu apa namanya mengeluhkan gitu. Apa namanya saya 20 tahun bersama Imam Malik, tapi mempelajari ilmunya saja gitu. Apa mempelajari adabnya sebagian dan ilmunya sebagian. Semestinya saya belajarnya 20 tahun itu ya adabnya semua begitu. Jadi maksudnya adab ini bukan hanya ethical dan manner, tapi kemampuan untuk bisa meletakkan segala hal pada tempatnya gitu. Itu sifatnya ilmu juga, tapi ilmu yang khusus daripada general knowledge information begitu. Nah, apa namanya? Kita perlu itu gitu untuk kemudian agar yaitu pembahasan ilmu tauhid yang ada sisi akidah dan sisi kalamnya, itu adabnya di mana pada tempatnya gitu. Jadi misal ini kan kita sedang konteks panah lentera ditujukan untuk teman-teman di pendidikan tinggi, baik untuk mahasiswa dan juga teman-teman alumni mahasiswa atau profesional yang dulu belajar di universitas gitu. Nah, bagi teman-teman pendidikan tinggi itu ada taraf adabnya untuk mengetahui perkara-perkara agama itu perlu sejauh mana begitu. Nah, ini pembahasan yang mungkin panjang dan rinci ini mungkin bukan pada tempatnya kalau misalnya kita bikin pengajian di pesisir untuk para orang-orang kampung gitu. Nah, itu bukan pada tempatnya. Nah, itu konteksnya juga saat kita bicara pendidikan tinggi ini kita secara pengertian kita pencari ilmu, penuntut ilmu gitu. Nah, karena itu nah, apa namanya? Ini ada slide selanjutnya. Ini juga termasuk pembahasan keimanan nih. Jadi mengenai kewujudan yang wujud itu yang mana? Nah, itu akidah, ini ilmu tauhid ini. Terus mengenai atom. Nah, teman-teman fisika di sini, teman-teman fisika, teman-teman MIPA mengenai atom, mengenai aksiden itu dalam ilmu akidah. Ilmu tauhid, sorry. Ilmu tauhid dan ilmu kalam. Kenapa? Karena saat kita bicara penyusun paling mendasar dari satu materi, ini kan bagian daripada ciptaan Allah. Bagian daripada ciptaan Allah. Bagian dari ciptaan Allah, apa hakikatnya? Apa yang membuatnya wujud? Gitu. Dia tersusun dari apa? Misalnya dia ini ada yang sisi yang paling inti, ada yang luarannya gitu, aksiden. Ini warna ini kan
ini efek. Ini efek dari satu esensi yang dimilikinya. Nih kan pembahasan fisika gitu. Tapi ini masuk ilmu tauhid, ilmu kalam. Karena misalnya kesimpulannya bisa fatal kalau kita salah menyimpulkan. Misalnya orang-orang naturalis gitu kan. Orang-orang naturalis itu kan bilang yang namanya atom, inti pati dari sesuatu itu dia kekal. Nah, dia eternal karena dia indivisible, imperishable, dia tidak bisa dibagi lagi, dia tidak bisa hancur. Nah, saat kita bilang sesuatu barang penyusun satu materi itu by definition tidak bisa hancur, ini konsepnya berarti apa? Apakah ini kekal? Apakah dia qiyamun binafsihi? Ya, kan jadi ini. Apakah ini sama kekal dengan Allah? Nah, ini pembahasan ilmu tauhid, ilmu kalam. Gitu. Terus bagaimana terus kemudian cara membedakan wujud Allah dengan wujud alam, dengan wujud materi. Nah, ini sebenarnya adalah fardu ain bagi teman-teman di dunia perguruan tinggi, pendidikan tinggi yang belajar ilmu sains. Nah, Pak guru-guru itu misal pas ngajarin filsafat fisika, teori fisika, sebagai seorang muslim itu mestinya mengenalkan gitu bagaimana kewujudan alam yang paling mendasar itu, apakah dia itu sama kekal dengan itu, kita bisa nyebut kekal nggak gitu, kita bisa nggak nyebut atom itu eternal atau kekal atau imperishable gitu, kita bisa nggak gitu. Nah ini eh, apa namanya termasuk perluasan daripada ilmu tauhid yang dibahas ilmu kalam. Ruang dan waktu. Waktu ini apakah dia satu entitas yang wujud atau dia satu ukuran mental bagi manusia yang tidak punya kewujudan di luar sana gitu. Nah, ini penting juga. Terus mengenai hudusul alam, penciptaan alam. Alam ini abadi atau dia diciptakan oleh Allah. Misalnya karena ini ada pembahasan. Ini kita nggak masuk rinci jawabannya, tapi misalnya para filsuf itu punya argumen menarik gitu. Loh, alam ini kan baru ya. Alam ini kan baru dalam arti sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, Allah kan selalu wujud. Allah selalu wujud dan saat Allah wujud sendiri ada waktunya. Ada waktunya Allah itu sendiri dan kemudian ada waktunya Allah itu mencipta alam. Nah, apakah Allah berubah pikiran? Nah, apakah Allah boleh, apakah layak untuk Allah yang maha mengetahui itu, oh saya berubah pikiran. Itu pantas enggak? Itu pembahasan ilmu tauhid, ilmu kalam. Maksudnya alam ini tercipta itu bagaimana? Dan itu menjadi penting kalau misalnya kita meyakini, ya Allah dulu pikir belum mencipta alam, oh sekarang menciptakan deh. Berarti apakah sebelum Allah ada ketidaksempurnaan di situ gitu. Nah, ini ilmu tauhid gitu. Dan itu makanya buku-buku ilmu kalam itu banyak mulainya dari hudusul alam dulu. Kemudian ada hubungan akal dengan Al-Quran dan Sunnah. Cara memahaminya itu gimana? Mana yang utama? Lebih tinggi Al-Quran dan Sunnah atau lebih tinggi akal dulu? Kalau keduanya bertemu, ini bagaimana caranya untuk sampai pada hikmah, sampai pada ilmu. Ini ilmu akidah, ilmu tauhid. Terus imamah, kepemimpinan. Apakah apa namanya pemimpin muslim, pemimpin kafir gitu. Itu secara praktis dia lingkupnya pembahasan fikih, tapi secara ada sisi yang sifatnya keimanan di situ. Apa yang kita yakin, siapa yang kita yakini mampu membawa umat ini. Itu sisi keimanannya gitu. Kita layak nggak umat ini dipimpin oleh orang yang kafir. Ini masuk keimanan gitu. Jadi saat ada kontroversi yang pernah berlangsung itu sebenarnya multitude aspek gitu. Tidak runyam tidak sederhana untuk mengurainya gitu. Jadi ada sisi fikihnya, ada sisi akidahnya. Ini sedangkan keduanya adalah bagian dari syariat. Jadi saat kita bicara syariat itu bukan aturan.
Nah, ini sebenarnya perlu dimasukkan tadi dalam maudhu ini. Jadi apa namanya, yang namanya syariat itu dia bukan aturan, tapi syariat ini jalan yang dia mencakupi aturan dan prinsip. Nah, apa namanya, makanya Imam Nasafi, maaf, siapa namanya, Imam Taftazani itu menjelaskan syariat ini dia ada bagian yang dibahaskan sisi-sisi usulnya, sisi-sisi prinsipilnya, itu namanya ilmu kalam. Dia dibahas di ilmu kalam. Dan untuk amal-amal tafsiliyah, untuk amal-amal yang terperinci itu dibahas di ilmu fikih. Nah, tapi dua-duanya syariat gitu. Nah, kepemimpinan ini bagian dari urusan syariat yang ada dua sisi itu gitu. Terus tadi mengenai apa dalam hadis ini khair wasyar, apa namanya, konsep baik dan buruk itu juga dibahas dalam ilmu kalam gitu. Dan kemajuan dan perbaikan, progres itu apa sih? Maksudnya maju, maksudnya menjadi lebih baik itu karena kan untuk kalau kita mengartikan maju itu menjadi lebih baik, berarti konsep baiknya ini harus sesuai dengan agama gitu. Apa maksudnya baik dan bagaimana baik secara filosofis dalam agama dan baik dalam jelma peradabannya itu seperti apa gitu. Nah, ini eh, makanya kemudian kita bisa ngambil faedah di sini. Imam Ghazali bicara bahwa ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akidah ini aslul ilmi gitu. Ia adalah pokok atau pondasinya ilmu-ilmu lain gitu. Karena dari ilmu tauhid yang cakupannya meluas dan sifatnya prinsipil ini barang-barang lain di dunia ini dibahaskan. Nah, ini juga termasuk lingkup adabnya pembahasan ilmu tauhid yang menyentuh perkara-perkara ini nggak dibahas di majelis orang-orang kampung atau majelis apa anak-anak gitu dan orang-orang yang tidak memerlukannya gitu. Nah, kenapa ini diangkat? Karena kita perlu untuk melihat hubungan mengenai apa yang dimaksudkan tauhid dengan kehidupan kita. Wallahu a'lam. Ya, tadi itu menjawab pertanyaannya Mas Ikram ya, tapi sekaligus ada sedikit sedikit Kalian masuk ke nambah lagi. slide selanjutnya ya. Ah, Oke, oke. Baik, ada tanggapan lagi apa gimana ini Ustadz Sidki ini? ya gimana Bang Ikram, ada ini enggak Ya, tanggapan enggak? gimana Mas Ikram? Cukup menjawab sih, terutama soal adab dan itu mungkin memperluas dan merevisi pemahaman aku juga soal soal adab yang biasanya suka direduksi jadi sopan santun aja sih. Ternyata eh, apa ya mendasar juga arti arti sebenarnya dari bahasa Arab dan dari apa namanya referensi Islamnya gitu. Itu aja. Makasih banyak Ki. Nanti insya Allah pembahasan terkait adab lebih lengkap dikupasnya di Concept of Education ya, Sid, ya. Oke, ya, dilanjut lagi ya, Sid, ya. Mungkin tanya Bahasan. jawab umum gitu ya. Tanya jawab umum ya, karena udah jam segini, pripun? Tanya jawab ya. Baik, monggo teman-teman sekalian, ada yang ingin tanyakan, silahkan bisa open mikrofon atau apabila ada kendala bisa melalui chat ya. Dan barangkali yang bisa eh, apa namanya menyampaikan pertanyaan dengan menyalakan video sangat diapresiasi gitu ya. Supaya bisa interaktif. Silakan rekan-rekan sekalian. Itu ada Caca, itu aman nggak Caca? Hadir sih menyimak masih.
Terus Sarah gimana Sarah? Lagi. Gimana? Oke. Ya kita juga ada eh, santri baru ya. Kemarin atau 2 hari yang lalu baru saya invite ke grup Mas Muhammad Aga ya. Mungkin Mas Muhammad Aga ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum ada ya. Oh jelas, jelas, alhamdulillah jelas. Kalau udah mungkin dicukupkan gitu ya, Zat. Oke, dicukupkan ya. Alhamdulillah, karena jam juga sudah Oh ini ada yang raise hand, Mas Sidki. Oke, boleh. Oke, Pada. silakan atas nama AI atau Al atau Baik, terima kasih Mas Sidki atas waktunya. Ya, nama saya Al. Nah, eh, saya Mohon maaf, singkat aja. putus-putus suaranya, putus-putus. Tes. Udah kedengeran? Agak dekat. Ya udah kedengeran. Lagi. Jauh. Bentar ya. Agak keras gitu suaranya. Halo. Ya. Udah kedengeran? Sudah. Kedengaran. Ya. Oke, mungkin untuk eh, menanyakan tentang keilmuan yang akan kita bahas nanti. Karena dari segi judulnya kan pengantar akidah. Nah, Ya. apakah tadi sudah di slide itu kan ada bahasa lain kayak atom dan sebagainya. Nah, itu kan apakah nantinya lebih ke ranah kita mempelajari pengantar ilmu kalam seperti ya daripada ketimbang pengantar akidah gitu. Karena kalau dari Iya. segi apa namanya pembahasan kayak gini kan menurut saya sih sudah ranahnya ilmu kalam, udah bukan ilmu akidah. Atau mungkin Ya. pengetahuan saya yang mungkin kurang bisa membandingkan antara ruang lingkup ilmu kalam dengan ruang lingkup ilmu akidah itu sendiri. Mungkin itu sih, Mas Sidki. Oke. Eh, Terima kasih pertanyaannya. Makanya sebelumnya kita membahas bahwa ini kan pengantar ilmu akidah. Kenapa kok dijuduli ilmu akidah kelas ini? Kenapa kok bukan pengantar ilmu kalam? Walaupun nanti akan ada menyentuh sedikit-sedikit atau sebagian mengenai ilmu kalam. Kenapa kita mulai dengan ilmu akidah? Karena tujuan kita pertama-tama untuk memberikan fardu ain yang paling mendasar ke masyarakat, ke teman-teman kita gitu. Terutama bagi yang belum mengalami pendidikan agama secara terstruktur dulu gitu. Maksudnya terstruktur itu apa? Maksudnya terstruktur itu ada kurikulum. Maksudnya dan kurikulum yang kurikulum yang hak, yang teguh gitu, itu ya yang mengambil faedah-faedah dari para ulama sejarah peradaban umat Islam itu. Karena banyak kelas-kelas agama sekarang itu kurikulumnya itu menyandarkan diri pada pegangan orang modern yang tidak menghargai karya-karya ulama terdahulu. Jadi ngambil kutip Quran Sunnah langsung gitu, terus bikin penafsiran, habis itu me- me- menyisihkan golongan ulama tertentu dan hanya mengambil yang sangat kecil dari sepanjang sejarah umat Islam. Nah itu termasuk tantangan adab juga bagi kita umat gitu. Dan jadi maksud kita itu tujuan umum yang ingin dilakukan Panah Lentera gitu,
mendekati temannya rekan-rekan yang memang belum istilahnya belum tersentuh dan ingin menyentuh gitu mengenali agama sebagaimana para ulama kita memahaminya atau menjalaninya gitu. Nah, jadi kita mulai akidah itu mendasar sifatnya gitu. Jadi makanya tadi kita masih juga nyebut ya rukun iman gitu. Misalnya rukun iman dan hal-hal lainnya gitu. Tapi apa yang akan kita lakukan dalam semester ini dan kalau secara disusun kita semester-semester lanjutannya itu ada tawaran yang sifatnya itu lanjutan dari ini gitu. Tapi dipulangkan kepada teman-teman untuk yang berkeluangan untuk mengikuti, maka kita bergembira, yang belum maka semuanya menjadi ketentuan Allah. Yang akan kita bahas di semester ini adalah 10 dasar bangunan ilmu ini gitu. Jadi yang dinamakan tauhid, yang dinamakan ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam, yang itu adalah 3 nama yang mewakili satu hakikat yang sama, itu sebagaimana ilmu-ilmu lain itu punya bangunannya gitu. Nah, mabadiknya, prinsipnya itu ya ini tadi ada definisinya, ada topiknya, ada manfaatnya, ada keutamaannya daripada ilmu-ilmu lain gitu. Kemudian ada nisbahnya, hubungannya dengan ilmu-ilmu lain. Kemudian peletaknya, siapa yang mendirikan, membangunkan ilmu tauhid, ilmu kaidah, ilmu kalam ini. Kemudian nama-nama yang lain tadi mengenai ilmu ini tadi, ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid. Kemudian istimdadnya, mengenai sumber-sumbernya dari mana. Nah, dalam istimdad ini kan oke, sumbernya dari mana? Ya Quran, Sunnah, dan akal. Nah, jadi nanti makanya itu kenapa tadi pembahasan akal itu pembahasan ilmu tauhid juga gitu. Hubungannya dengan wahyu itu seperti apa? Al-istimdad. Kemudian hukum syari itu bagaimana eh, judgement para ulama mengenai kedudukan ilmu ini gitu. Dan masail-masail ini pembahasan-pembahasan yang kerap kali dibahas. Jadi apa istilahnya? Kita hanya membahas secara prinsipil yang terlingkupi dari 10 bangunan ilmu ini dalam kelas ini. Jadi yang dimaksud istimdadnya apa, terus kita akan jelaskan. Yang maksudnya ilmu ini dibangun dari mana, Quran Sunnah, akal, maka kita akan jelaskan apa yang dimaksud Quran Sunnah, apa itu akal, hubungannya seperti apa. Al-Wadhi nanti akan dibahaskan sejarahnya itu seperti apa, kapan pembahasan akidah, pembahasan tauhid itu jadi ilmu, kapan pas belum ilmu itu maksudnya seperti apa, kan? Jadi ini sifatnya memang mengantarkan biar teman-teman, oh ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam itu dasarnya seperti ini. Jadi kita tadi hanya mengenalkan bahwa maudhu'nya, ini ilmu tauhid, ilmu akidah akan nyentuh-nyentuh ke sini juga gitu. Tapi bukan nanti akan ada sesi hari ini kita bahas atom gitu. Enggak sekarang gitu. Semesternya bukan ini. Tapi kalau semester depan kalau Allah izinkan insya Allah kita akan mengkaji masuk ke matan, masuk ke kitab gitu. Pengennya Aqidatul Awam. Oh ini Mas Afnan toh. AI bingung saya. Nama kan Al Afnan. Oh siap. Jadi insya Allah semester depan kita akan mengaji Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ini bait akidah. Nah ini hafalan gitu. Kalau baitnya ini pendek dan ini untuk dihafal. Tapi nanti nggak usah setoran hafalan gitu. Dihafal sendiri-sendiri aja. Tapi nanti kita akan bahas syarah-syarahnya gitu. Dari Aqidatul Awam ini yang sifatnya sangat mendasar itu bagaimana kita memahami bait-bait ringkas ini gitu. Kemudian 2 semester selanjutnya, semester 3 dan semester 4, baru kita masuk ke kitab yang masuk kalam, Umul Barohin. Nah, di situ nanti mengenai Jauhar, A'rad itu mungkin ada disentuh dengan lebih baik gitu di sini. Kurang lebih gitu nanti, Mas Afnan. Oh iya, mungkin ya sebenarnya jujur yang masih dibingungkan itu adalah pembagian ataupun cara untuk membedakan itu termasuk pembahasan akidah ataupun ilmu kalam. Nah, mungkin
ada beberapa orang yang mengatakan kalau membahas tentang argumen-argumen kayak eh, ilmu kosmos, kosmologi dan metafisika, itu biasanya mereka lebih menganggap bahwa itu ranah-ranahnya akidah, ranah-ranahnya Iya. akidah. Hingga saya itu sendiri agak bingung gitu, apakah ilmu kalam itu sendiri cuman membahas tentang akidah itu cuman membahas tentang kayak rukun iman rukun Islam aja, ataupun nanti di ilmu kalam itu cuman membahas tentang metode-metodenya aja. Oke. Metode-metode maksudnya kerangka berpikir gitu ya. Jadi kayaknya ada step-step gitu. Ilmu akidah dulu, bahas tentang teori-teori, baru menuju kepada ilmu kalam, yang mana ilmu kalam itu merupakan pembahasan tentang kerangka berpikir, membangun kerangka berpikir yang baik, sistematis dan sesuai ajaran Islam, hingga bisa menjawab teori-teori tadi. Jadi yang bisa saya pahami mungkin nanti bisa diluruskan bahwa akidah itu ya ilmu-ilmu tentang teori dulu. Islam itu begini sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ya, berangkat lebih lanjut lagi, di atasnya ilmu akidah itu adalah ilmu kalam, yang mana nanti membahas tentang akidah-akidah itu, tapi lebih mendalam dan mengakar, lebih radikal. Atau nanti sifatnya seperti apa? Ya, Terkait hal seperti ini. apa namanya? Itulah tadi apa istilahnya kalau nggak salah kita sentuh gitu di pertemuan sebelumnya itu. Jadi sebagaimana kita itu kan apa sih maksudnya meyakini Islam itu benar itu apa toh maksudnya? Nah, maksudnya kan kita adalah mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Dan dikatakan makanya la ilaha illallah itu namanya kalimat tauhid. Kenapa itu kalimat tauhid? Itu karena itu adalah kalimat pengakuan kita untuk mengesahkan Allah. Kalau kalimat tauhid yang khusus tadi la ilaha illallah adalah kalimat tauhid dalam bingkai kita mengesahkan Allah bahwa dialah Tuhan yang kita sembah, bukan yang lain. Nah, pendekatan tauhid ini tidak hanya dalam syahadat itu semata gitu, tapi dalam arti bagaimana kita memahami nama-nama Allah yang lain. La ilaha illallah, la haq illa haqqillah, la wujud illa wujudillah, la rahmah illa rahmatillah. Itu semuanya rinciannya kayak gitu. Jadi itu kan Allah nama-namanya banyak kan bukan berarti kalau Allah namanya Allah itu yang lain terpisah dari yang lain. Bukan berarti namanya Allah yang hak itu terpisah dari namanya Allah yang rahmah. Nah, tapi kan ini masalah kita di kehidupan sehari-hari untuk menjadi benar dan menjadi baik seakan-akan dua hal yang berbeda gitu kan. Itu benar sih, tapi itu nggak baik gitu misalnya. Atau istilahnya ya ini sekarang ini bukan masalah benar salah, tapi masalah yang cintanya gimana gitu. Nah, ini apa namanya kita di dalam Islam, para ulama kita mengajarkan untuk tidak melihat berbagai hal itu secara terpisah. Jadi apa namanya boleh jadi sebenarnya orang yang datang dari berbagai sisi itu menyentuh satu perkara yang sama, tapi sisinya itu berlainan. Nah, tapi ini bukan berarti mengizinkan pluralisme atau istilahnya relativisme, bukan. Nah, karena itu tauhid ada caranya juga, kaidahnya gitu. Pengesaan yang benar itu seperti apa? Dalam konteks kemudian kenapa kok namanya dibolak-balik? Slide-nya ilmu akidah, judulnya pengantar ilmu tauhid, bahasanya kalam. Ini barang apa sebenarnya? Jadi apa istilahnya para ulama mengajarkannya begitu gitu. Ini barangnya itu apa? Barangnya keimanan. Tadi kan maudhu'nya itu tentang apa tentang zat Allah, tentang Rasulullah, tentang samiyat dan juga jalan-jalan untuk tawasul pada wujud soni, pada kewujudan Allah, kewujudan pencipta. Selama barangnya ini dia bisa disentuh dari berbagai sisi, berbagai pendekatan dalam arti yaitu tadi kalau kita membahas ini secara menyeluruh itu namanya ilmu tauhid. Kalau kita membahasnya dalam segi dia sebagai butir-butir keimanan khusus untuk dipegang, diyakini benarnya, itu namanya akidah. Karena akidah itu ikatan.
Kalau kemudian dia disentuh dibahas secara terperinci mengenai demonstrasi rasionalnya, pembuktian rasionalnya, atau penjelasan rasionalnya, itu namanya ilmu kalam. Tapi bukan berarti yang namanya ilmu kalam itu barang yang lain dari ilmu akidah. Nah, gitu ya. Jadi ya pembahasannya ilmu kalam itu pembahasan ilmu akidah juga. Pembahasannya ilmu akidah itu juga pembahasannya ilmu kalam. Cuma apa namanya, nama-nama ini mewakili sudut yang berbeda dari satu perkara yang sama. Gitu ya. Jadi kan misalnya Afnan adalah suami yang baik bagi istrinya, ya toh? Nah, Mas Afnan adalah suami yang baik bagi istrinya, adalah anak yang baik bagi orang tuanya, ya kan? Misalnya nama bapak sampean Fulan gitu. Bapak sampean Fulan punya anak namanya Afnan. Ini anaknya ini kan makhluk yang sama dengan yang menjadi suaminya Fulanah kan, ya gitu. Kan bukan orang yang beda. Gitu. Tapi orang tua Mas Afnan dan teman-teman orang tuanya Mas Afnan deketi sampean sebagai anaknya orang tua. Tapi teman-teman sampean atau teman-teman istrinya sampean itu deketi sampean sebagai temannya istrinya sampean. Tapi kan barangnya sama. Gitu. Orangnya sama gitu. Jadi sama ilmu akidah itu adalah satu sisi yang membahas apa istilahnya mengenai tauhid ini dari sisi ikatan-ikatan komitmen-komitmen keyakinan yang benar. Terus apa namanya? Ada sisi kalamnya juga dalam perkara yang sama itu gitu. Pendekatannya yang berbeda bisa dikatakan begitu, tapi bukan berarti berbeda yang berselisih. Nah, beda itu bukan selisih gitu. Jadi apa namanya? Dilihat dari warnanya ini merah, dilihat dari bentuknya ini bulat. Tapi bukan berarti merah dan bulat bertentangan toh. Tapi itu beda. Kategorinya beda, tapi itu bukan hal yang bertentangan. Jadi misalnya kayak tadi pembahasan kosmologi. Orang ini lucunya di UIN ini kosmologi Islam, tapi ngambilnya itu dari barat semua. Ngambilnya tulisan bahkan bukan buku para ulama, tapi maksudnya buku orientalis, buku Inggris, tapi Indonesianya gitu. Udahlah sekunder, tersier gitu. Apa istilahnya? Padahal ini dibahas oleh para ulama kita gitu. Yang namanya orang bilang kosmologi itu pembahasan hakikatul alam gitu misalnya. Nah ini makanya pentingnya kita mengenali sumber-sumber kita, khazanah para ulama kita, sebagai seorang muslim yang mengenali dia dalam bahasa fikir orang Islam dengan Arabnya gitu. Arab ini dalam arti bahasa Islamnya. Dan juga memahami bagaimana pembahasan modern ini mereka ingin menyentuh itu dengan istilah seperti apa. Jadi tantangan kita di dunia modern ini, kita tidak hanya kadang jahil ilmu agama, tapi kita juga nggak tahu apa yang disebut dengan modernitas, modernisme ini apa, kita ini hidup di dunia yang apa, yang mana kita tidak hidup di dunia yang sama dengan para ulama kita. Jadi tantangannya berbeda, cara menerjemahkannya adalah hal-hal yang baru gitu. Tapi bukan berarti esensinya itu lain. Nah, tantangan kita adalah untuk kemudian menerjemahkan kembali dalam kehidupan modernitas kita. Itu bagaimana itu hikmah-hikmah para ulama di ilmu agama itu kita memahaminya untuk menjalani kehidupan kita sekarang itu seperti apa. Nah, itu makanya yang kenapa kalau kita konsep of education nanti itu tetap bahasa Inggris agar kita terbiasa dengan bahasa diskursusnya oleh orang modern menggunakan bahasa Inggris gimana, oleh orang Muslim istilah-istilah Arab Islamnya itu seperti apa, dan kita terjemahannya dalam bahasa Indonesia Melayu seperti apa. Itu clear nggak, Mas Afnan? Iya, iya. Tapi kalau saya nyimpulin bahwa akidah itu membahas tentang penguraian dari dalil-dalil nakli
Sedangkan ilmu kalam itu lebih mengarah kepada pendekatan dalil-dalil akli gimana Mas? Apa? Apa? Gimana sorry, saya putus. Eh, sudah kedengaran suara saya? Maaf, Halo? belum kedengaran suaranya. Kayaknya headsetku mati ya, Pak. Udah kedengaran? Halo. Udah? Coba gimana? Cek. Mas Afnan itu lagi ngomong nggak? Sorry, nggak kedengaran. Halo? Maaf ini kok ada. Oh, dia. Kalau saya boleh simpulkan, loh, loh, ada namanya, itu kan masalah nakli, dan nakli ini kan masalah sumber ya, masalah sumber. Apa? Nggak juga gitu, karena yang namanya misalnya kita yakin nggak apa namanya apa hukum hukum non kontradiksi itu ini enggak apa perkara intuisi akal atau wahyu gitu. Emang ada Allah apa Allah berkata apa sesuatu tidak bisa menyalahi sesuatu yang sama, hukum kontradiksi gitu, non contradiction. Itu kan hukum akal. Jadi ada perkara-perkara hukum akal itu kan tidak secara langsung didapatkan dari wahyu. Tapi itu kita harus yakini benernya, gitu kan? Paham nggak? Ya, itu akidah kan, akad kan, itu ikatan kan. Kita nggak bisa jadi muslim kalau kita nggak meyakini itu benar, gitu. Nggak bisa berpikir. Nah itu akidah. Nah, tapi demonstrasinya itu kalam. Nah, terus kalam juga yang dikatakan ilmu kalam itu juga dia mau akli gimana kalau nggak pakai wahyu. Nah, jadi ilmu kalam itu wahyu juga gitu. Misalnya apa namanya ada ayat yang bunyinya kalau nggak salah kan kalau Allah menciptakan tuh kalau ada Tuhan lebih dari satu maka akan hancur muka bumi. Tafasarati fil ard. Itu kan itu wahyu tuh ayat Quran. Tapi itu prinsip kalam. Itu namanya hukum apa namanya kurang lebih istilahnya satu prinsip bahwa tidak ada ta'adud dalam Tuhan gitu. Tidak mungkin ada apa namanya tidak mungkin ada Tuhan lebih dari satu. Tapi buktinya bukti rasional. Wahyu menunjukkan bukti rasional. Ya kan gitu kan? Itu kan apa istilahnya? Bersilogisme. Al-Qur'an itu bersilogisme di situ. Jadi kalau ada Tuhan lebih dari satu, maka akan hancur muka bumi. Namun di syarah dijelaskan. Kenapa begitu? Karena kalau ada Tuhan yang sama, itu berarti ada bandingannya. Berarti ini bukan yang maha agung. Karena ada dua yang agung. Jadi kalau ada yang lebih kuat, nah berarti ini bukan Tuhan. Karena dia lebih lemah dari yang lain. Misalnya. Nah ini itu kan penjelasan kalam. Ke ranah akli. Ya, ya maksudnya, ini juga menarik. Apa maksudnya ke ranah? Ranah ini menuju ke ranah ini maksudnya apa? Gitu. Kalau kita maksudnya mendekati sesuatu. Kalau maksudnya ilmu ke ranah itu maksudnya mendekati sesuatu. Nah itu tadi ilmu kalam mendekati wahyu. Ilmu kalam mendekati perkara wahyu, mendekati perkara akal juga. Akidah pun sama. Akidah pun
ke wahyu juga, ke ikatan yang sifatnya keyakinan kebenaran dalam akal juga. Yang tadi kan law of non contradiction itu itikot itu. Jadi ini nggak perlu dipisahkan, sumbernya semuanya dari wahyu dan dari akal. Cuma memang dalam amalnya apa istilahnya porsi rasional di ilmu kalam lebih banyak. Tapi bukan berarti ilmu akidah tidak ada porsi rasional. Gitu ya. Jadi apa istilahnya? Nah, ini kita kan sukanya gitu ya, bandingkan. Kalau ini berarti begitu, kalau ini berarti begitu. Ini kan terus kayak gini kedua arah yang beda ke sana. Lah padahal nggak harus ke sana. Ini juga di sini gitu. Ada yang di sisi sini, sisi sini, sisi sini gitu. Nah, ini namanya apa namanya pendekatan tauhid gitu. Jadi itu kan orang barat itu suka kayak gitu, pendualisme kan sesuatu. Seakan-akan di sisi ganda, wahyu, akal, tubuh, jiwa, Tuhan, manusia. Kayak dibeda-bedakan dua-dua ini. Pendekatan untuk mengasingkan, mengkategorikan secara terpisah gitu. Padahal sebagai seorang muslim, itu kita mendekati sesuatu yang tauhid gitu. Dalam kesatuan. Sebenarnya saya agak paham maksudnya Mas Afnan itu gimana gitu. Tapi bahasanya itu bisa menimbulkan kerancuan gitu. Nah itu saya luruskan mungkin maksudnya itu gitu. Kita kalam ini tetap nakli, yang akidah tetap nakli dan juga tetap akli. Cuma apa namanya penekanannya itu mengenai akidah itu sifatnya yang butir-butir keyakinan, butir-butir keyakinan yang benar. Ilmu kalam ini demonstrasi akal, silogisme, logika, runtutan deduksi daripada tadi yang diyakini benar-benar itu tadi. Jadi bukan masalah sumber, tapi masalah apa istilahnya lingkup pembahasan. Gimana Mas Afnan? Loh, suara saya kedengeran? Gimana? Suara saya kedengeran? Ya, kedengaran. Gimana tadi? Kejawab nggak? Iya, kayaknya sudah agak ini ya. Dan mungkin nanti kita lanjutkan ini aja. Soalnya Boleh. ada, saya kasihan ke yang lain. Kayaknya yang lain juga butuh ini. Ya, apa? Ya, apa namanya? Biasalah. Makanya maksudnya kalau saat kita sudah dikondisikan dalam dunia tertentu, kemudian apa namanya? Di mana terkadang di dalam dunia kita ada hal-hal yang kita nggak sadar terkelabui begitu, dan kemudian saat kita belajar kemudian kok ini agak lain gitu. Ini itu biasa dalam pembelajaran itu, menyesuaikan dan kemudian selain menjernihkan untuk kemudian dapat sesuatu yang baru gitu. Tapi ini bukan berarti mendoktrin gitu. Ini kan bukti rasional semua. Saya nggak maksa apa-apa kan. Tapi emang itu apa namanya para ulama gitu mendekati sesuatu dalam kesatuan gitu. Jadi termasuk cara bahasa kita gitu. Mungkin ada baiknya kita menghindari saat mengenali sesuatu. Oh kalau ini begini, kalau ini begitu. Dalam arti untuk membedakan secara terpisah. Karena banyak hal yang kita lihat terpisah terkadang itu satu juga. Nah ini kalau dibahas lagi panjang nanti apa namanya tambah lapar nih mau sarapan kan yang lain. Kita kembalikan ke Zaki gitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Afnan ya atas diskusinya dan juga atas pertanyaannya dari Mas dan Mbak yang lain ya. Baik, alhamdulillah. Karena sudah waktu menunjuk pukul 7:16 ya, sudah melewati, tidak apa-apa. Langsung saja mungkin kita tutup ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, jazakumullah khair kepada rekan-rekan yang sudah hadir dan juga khususnya kepada Ustadz Sidki atas penyampaian materi di hari kedua, di kelas kedua ini.
Semoga berkah untuk kita semua. Mari kita tutup ya pertemuan kelas pada pagi hari ini dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Zaki selaku moderator pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih. terima kasih teman-teman. Silakan apabila langsung saya tutup aja ini ya kelasnya. Ya. Terima kasih semua, Rek. Yo, Assalamualaikum.